Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Saudara Rasi masih ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema deteksi dini kanker payudara bersama narasumber kita Bapak Catur Widayat, Saudara Rasi. Nah, tentunya ini olahraga. Olahraga sangat disarankan untuk teratur biar sehat, biar imunnya meningkat. Diet sehat ya. Kalau di Indonesia kan kita sudah mengenal sejak dulu kala makanan 4 sehat 5 sempurna yang seimbang ya, dimana kalorinya cukup, ada lemak, ada protein, ada sayuran, dan 4 sehat 5 sempurna ya. Iya betul. Ya, nasi atau pengganti nasi mungkin ikan, daging sebagai lauk ya, tempe atau apa, buah-buahan, sayuran, minum yang cukup. Alhamdulillah. Kemudian istirahat cukup ya, jangan diforsir ya, badan itu ada kekalanya, perlu hak untuk istirahat ya. Dikelola stres ya, stres jangan terus dikelola dengan ini itu yang tidak bagus ya. Ya stres ya dilonggarkan dengan kegiatan yang positif ya, rekreasi kayak jalan-jalan dengan keluarga ya. Iya betul. Oke, biar tidak penat ya. Iya, tidak penat ya. Ya ini hindari polusi ya, tadi asap-asap tadi, alkohol ya. Iya betul. Ya, itu alhamdulillah. Terus ada usaha vaksin mungkin ya, ini secara umum vaksin itu ya untuk kesehatan ya. Betul, ada iya. vaksin COVID ya, insya Allah sekarang semuanya sudah vaksin COVID yang lalu ya, sampai sekarang juga vaksin untuk hepatitis biar kita itu sehat ya. Ya tidak hanya kanker payudara saja, kanker serviks itu juga ada vaksinnya ya. Ya secara umum itu untuk kanker payudara ya, dan secara ini kesehatan secara umum ya. Alhamdulillah itu. Nah, saat ini di RSUD Dr. Saidiman Magetan, apakah juga banyak nih dok dari pasien yang gejalanya payudara atau sudah menderita payudara ini, kanker ini? Oh iya, rata-rata yang periksa di Rumah Sakit Saidiman Magetan ya, mereka mencurigai adanya ya penyakit itu, benjolan atau mungkin perubahan bentuk payudara, perubahan warna ya. Iya. Ya itu kita tindak lanjuti ya, diperiksa secara fisik. Oh ya, secara fisik memang ini modelnya penyakit kanker. Kita tentu tidak gerusa-gerusu, kita perlu cek laboratorium ya, patologi anatomi di sana dengan FNAB ya, ya biopsi lah namanya itu. Nanti ditemukan sel-sel ganas ya, ya memang ya positif, dan tentu kita nilai stadiumnya, nanti pengobatannya itu masuk yang mana yang terbaik ya. Mungkin terapi utama apakah operasi ataukah langsung kemo atau radiasi ya, itu tergantung stadiumnya. Kalau stadium dini biasanya operasi terutama ya, diangkat payudaranya, sedang kemoterapi tambahannya. Nah, dan saat ini di rata-rata umur berapa sih dok di yang pasien dari Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan yang terjangkit yang namanya kanker payudara ini rata-ratanya? Kanker payudara yang periksa ya sesuai dengan statistik dunia bahwa kanker itu kebanyakan untuk payudara adalah usia ya 50-an tahun ke atas, yang 40 ke atas itu harus sudah dicurigai. Pokoknya semakin tua usia, semakin dicurigai kalau ada perubahan di payudara itu kanker. Ya. Memang ada relevansi dengan usia ya. Kalau usia muda biasanya kanker tidak ya, biasanya tumor-tumor payudara jinak namanya FAM ya, itu pada gadis-gadis, pada remaja ya, ibu-ibu muda seringkali ternyata benjolan itu adalah FAM, fibroadenoma mame ya. Tapi pada ibu yang lebih tua
40-an, 50 apalagi itu seringkali kanker betulan. Oh gitu. Jadi di usia 40-50 itu sudah positif, kalau ada benjolan positif dari kanker payudara lebih ya. banyak yang kanker. Gitu. Jadi kalau sahabat terasi mengalami benjolan atau warna yang berubah ya kan, tadi disarankan sama dokter untuk memeriksakan benjolan dengan tangan di atas, satu memegang mungkin tangan kiri dulu ya dok ya. Ya, tangan kiri meriksa yang kanan, nanti berubah diganti tangan kanan yang memeriksa yang payudara kiri. Oh gitu. Nah, tadi mungkin pasien dari RSUD Dr. Saidiman Magetan nih dok ya. Mungkin karena mungkin tadi ada yang terapi, ada yang dioperasi. Nah, pasca pemulihan dari operasi itu membutuhkan berapa kali pengobatan lagi dan berapa kali untuk kontrol lagi sih dok? Oh iya, gini biasanya habis operasi masa recovery dari stresor operasi itu ya 1-2 minggu biasanya. Lukanya sudah bagus, sudah angkat jahitan ya, ya itu biasanya sudah siap untuk lanjut kemoterapi. Oh ya. Gitu. Tentu kita juga ini wanti-wanti gizinya ya, daharnya, makannya, nah, itu ditingkatkan gizinya supaya tubuh itu ya lebih sehat ya menghadapi penyakit yang demikian menakutkan ya. Iya betul. Itu ini yang ditakutkan para wanita kan kanker payudara ini ya dok ya. Iya. Jadi saat ini mungkin setelah operasi, jadi 1 minggu atau 2 minggu baru dilakukan lagi untuk yang namanya terapi ya dok ya. Itu untuk memutus atau memati itu akar-akar dari saraf yang mungkin tertinggal setelah operasi tadi ya dok ya. Sel-sel yang ikut aliran darah ya, yang ngalir, nah itu kan kita tidak tahu, tidak kelihatan dengan mata ya. Oh gitu. Ya, itu dikendalikan dengan kemoterapi tambahan itu. Nah, setelah itu dok ya, mungkin setelah operasi ya kan pasti kalau sudah kondisinya pulih dan pasien boleh diperbolehkan pulang ya kan. Nah, sampai di rumah mungkin adakah makanan-makanan yang harus dihindari supaya operasinya berhasil dan nanti bisa untuk ikutan terapi lagi nih dok? Oh iya betul. Biasanya kalau di rumah, wah mumpung nggak ada dokter ya kan, saya makan ini aja, mumpung nggak diperhatikan sama dokter gitu. Biasanya orang kan seperti itu dok di masyarakat. Betul. Iya kan? Ya pokoknya makanannya makanan yang sehat, tapi rata-rata sebetulnya makanan di Indonesia itu makanan sehat ya. Iya. Cuma mungkin komposisinya mas. Komposisinya dikurangi ya. Iya, begini. Rata-rata kan orang Indonesia itu kan terkenal sukanya karbohidrat ya. Iya betul. Ya, nasi itu ya ada yang bilang kalau ndak sego itu gitu ya. Iya dok betul. Nah, Imet itu sudah nasi, nanti snacknya roti, sudah lah itu kan karbohidrat, numpuk ya. Jadi polanya itu ya mungkin ya menu 4 sehat 5 sempurna itu cocok mungkin orang gitu. Kan karena ada semua itu di alam Indonesia. Nasi ada atau penggantinya ubi mungkin ya, kentang dan lain, jagung lah itu sudah satu grup itu ya. Iya betul. Nah, lauknya mungkin ikan, tahu, tempe, daging, ayam, bebek goreng lah itu. Nah, itu harus cukup ya. Untuk protein mas, kalau orang recovery penyembuhan itu perlu tumbuhnya sel-sel baru ya. Untuk ya itu bahannya ya makanan itu protein ya, ada di lauk pauk itu. Kemudian untuk regulasi proses-proses di tubuh diperlukan zat-zat yang terkandung di buah-buahan dan sayuran. Nah, kemudian minum yang cukup. Ya, alhamdulillah. Ya rata-rata kita minumnya cukup ya. Cukup Nah, terus serat mas, serat ada di di sayur-sayuran dan buah-buahan untuk melancarkan pencernaan itu perlu diwanti-wanti untuk cukup supaya di perut itu proses pencernaan cukup. Kalau begitu akan sehat orang. Ya, kanker payudara pun ikut terbantu itu kalau sehat. Yang dihindari ya
rokok, ya. alkohol ya. Percuma ya kalau berubah Oke. tetap mengkonsumsi seperti rokok dan Iya. juga alkohol ya dok ya. Betul, ya. Baik dok, nanti kita bakal ngobrol lagi. Oke. Kayaknya juga makin seru ya dok ya. Seru ya, alhamdulillah. Untuk kesempatan siang kali ini di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema yaitu deteksi dini kanker payudara bersama Dr. Catur Widayat Sautrasi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap merapat terus di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Resi masih ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema deteksi dini kanker payudara bersama narasumber kita Bapak Catur Widayat Sautrasi. Nah, tentunya dokter bicara soal kanker payudara ya dok ya. Iya. Tadi juga setelah melakukan operasi harus juga nanti setelah operasi juga ada lanjutan yang namanya terapi. Nah, apakah terapinya ini sendiri dilakukan di RSUD Dr. Saidiman Magetan atau dirujuk ke rumah sakit besar nih dok? Oh ya, begini. Karena saat ini ya kemoterapi itu hanya di rumah-rumah sakit besar ya, Iya. utamanya rumah sakit B dan A ya. Maka di rumah-rumah sakit C saat ini termasuk Saidiman Magetan itu operasi tetap kita kerjakan ya. gitu. Nanti untuk kemoterapinya kita kerjasama sistem rujukan dengan rumah sakit besar Oh gitu. ya di sekitarnya. Di Ekskarisidin Madiun ya, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari Ngawi ya, Magetan, insya Allah semuanya yang terdekat ya, kerjasama kita dengan Surakarta, rumah sakit gitu. besar ya. Nanti kita sudah ancang-ancang bila tipe rumah sakit Saidiman ini ya bisa naik ya, dikabulkan menjadi B ya, iya. ya insya Allah nanti akan kita akan merintis pengobatan kemoterapi. Syukur malah radiasi. Wah ya, luar biasa ya. Semoga saja kepercayaan dari masyarakat kembali tumbuh lagi untuk mempercayakan pengobatan untuk kesehatannya ke RSUD Dr. Saidiman Magetan. Nah, bicara soal kanker lagi nih dok ya, pastinya untuk yang tadi sudah kita membahas mengenai yang sudah dioperasi ya dok ya. Nah, betul. untuk yang kemoterapi nih dok, nah itu membutuhkan berapa terapi di dok, seperti yang sudah dialami oleh ibu saya kemarin itu dari operasinya kanker ganas ya dok ya, sampai payudaranya itu berlubang. Nah kemarin juga terapinya di Malang karena usianya yang tidak mencukupi yang sudah saya ceritakan ke dokter tadi. Betul, karena faktor dari usia yang sudah 70 tahun jadi daya tubuhnya juga berkurang. Nah seperti itu bagaimana sih dok solusinya sebenarnya? Oh ya begini ya. Kanker itu ya kalau bahasa gampangnya memakan sel-sel yang normal, sehingga kanker yang berkembang tadi ya bisa mendesak, bisa mengganggu sel-sel yang normal, sehingga ya kalau sampai lubang dan sebagainya itu karena saking sel-sel yang normal ada itu ya dihancuri, dikalahkan ya. Lah solusinya bagaimana? Kalau usia masih diberi sama Gusti Allah ya, ya kita berusaha menaikkan kemampuan sel-sel normal itu untuk berkembang, untuk menutup ya celah-celah jaringan tadi, yaitu ya kembali kepada gizi kita. Gizi ya cukup ini tinggi protein, tinggi kalori, tinggi protein, sehingga bisa mengejar ya. Tubuh itu kalau sel-selnya rusak dari kanker, dari infeksi, dari cedera dan lain-lain, ya akhirnya untuk bahan tukulnya, tumbuhnya sel-sel baru itu kembali kepada makanan ya. Jadi sangat-sangat penting makanan. Untuk kemoterapi pun itu juga harus ditopang dengan makanan yang cukup gizi. Karena kemoterapi pun juga ada efek sampingnya. Efek sampingnya mungkin ya yang berupa perasaan, mungkin perasaan nggak nyaman,
mual, Iya, ya betul. tidak suka makan dan sebagainya, aras-arasan, lelah lah itu mungkin tidak bisa tidur ya. Iya, Itu betul. yang perasaan. Mungkin ya yang kebiasaan ya. Mungkin kemoterapi itu yang nampak di fisik bisa menimbulkan rambut rontok ya. Iya. Ya, tapi ya biasanya setelah kemoterapinya Kemoterapi, cukup dan berhenti maka perasaan-perasaan itu akan Hilang. Oh, ya. gitu. Juga kemoterapi bisa nyebabin ini Mas, ya mungkin diare ya. Tiap orang lain-lain efeknya itu ya. Iya. Side effect namanya. Tapi karena kemoterapinya diperlukan, ya apa boleh buat, kita masih memerlukan itu ya. Namun efek-efek samping tadi dikendalikan dengan obat-obat. Oke. Ya, alhamdulillah itu. Oh, jadi ketika di kemoterapi ya dok ya, biasanya efeknya itu kita jadi malas makan, Betul, nggak ya. bisa tidur ya. Tapi Iya. kalau kita nggak memaksakan untuk makan ya kan, Betul, otomatis ya. kan yang sudah saya ceritakan mungkin akan daya tubuhnya juga menurun Betul, ya dok iya, ya. iya. Jadi tetap harus mengkonsumsi makanan yang seimbang ya supaya Iya. tubuhnya tetap sehat dan bisa Alhamdulillah. melanjutkan untuk kemoterapi Iya. dan sampai akhir nanti terapinya selesai ya dok ya. Iya. Oke saudara Rasi, tentunya jangan kemana-mana, kita jeda lagi. Tetap merapat terus ya di 90,6 Radio Rasi Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi, kebersamaan kita tinggal beberapa menit saja Saudara Rasi. Nah sebelum kita tuntaskan ya dok ya di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema kita deteksi dini kanker payudara. Mungkin ada pesan nggak sih dok untuk para pendengar Radio Rasi FM mengenai deteksi dini kanker payudara ini? Monggo. Iya, alhamdulillah ya. Pesan ya untuk hidup sehat ya secara umum. Iya. Hidup sehat ya. Tadi sudah disebutin di depan ya. Iya. Pandai-pandai mendeteksi perubahan-perubahan pada diri sendiri ya, Iya. termasuk sadari, periksa payudara sendiri dan juga kesehatan secara umum. Mungkin Umum, adanya perubahan pada kulit, pada rambut, pada warna selaput mata, pada kebiasaan buang air besar, buang air kecil. Perubahan-perubahan itu semuanya mencerminkan atau itu sebagai realisasi daripada situasi kesehatan diri. Oh, gitu. Ya. Nah, Kalau- mungkin gini dok ya, mungkin ada sebagian orang apakah itu penyebab juga sih dok nyeri pada payudara? Betul, ya. Ada kadang-kadang payudara itu nyeri ya. Biasanya nyeri pada payudara yang tidak terdapat penyakit sebetulnya. Itu disebut mastodynia. Oh, Ya, gitu. mastodynia adalah perasaan nyeri, perasaan saja yang kalau dicari penyakitnya tidak ada. Oh gitu. Ya, mungkin faktor stres emosional, saking takutnya, gupuh dan sebagainya, cemas ya, akhirnya saraf-saraf merasa di situ, sensasinya merasakan sakit, nah, Iya, gitu, ya. Ya cukup diberi anti nyeri sederhana ya, gitu. atau istirahat atau dibuat rekreasi ya. Iya betul. Oke, Iya. terima kasih dokter sudah memberikan wawasan kepada para pendengar Radio Rasi FM mengenai deteksi dini kanker payudara ya kan. Iya. Jika ada benjolan segera periksakan ke klinik terdekat atau ke RSUD Dr. Saidiman Magetan karena melayani dengan sepenuh hati ya dok ya. Dan nanti tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh RSUD Dr. Saidiman Magetan untuk yang terbaik ya dok ya, Iya, untuk para pasien ya. alhamdulillah, iya. Terima kasih dokter. Iya. Salam sehat selalu dan terima kasih sekali lagi. Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh dokter bisa bermanfaat. Dan tentunya kita tuntaskan dulu sahabat Rasi ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema yaitu deteksi dini kanker payudara. Tentunya dari narasumber kita Dr. Catur Widaya dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Saya Agus mohon pamit dan bersama Dr. Catur dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.